mereka pasti melarang? Nggak tahu kenapa ya, katanya benci banget sama agama ini. Aku nggak tahu kenapa sih benci. Apa yang mereka benci itu, tahu? Aku pernah nanya, kenapa sih kalian benci sama agama ini? Bukannya agama itu pilihan kita masing-masing ya? Apalagi saya udah gede, saya mau yang terbaik buat saya gitu katanya. Buat apa kamu pakai kerudung kayak gitu, sok suci kamu? Pernah digituin sama keluarga. Udah, intinya kalau kamu memilih agama itu jangan pernah injakkan kaki, jangan pernah pulang. Betul, sampai detik ini nggak pulang. Adik saya yang udah mualaf aja mencaci maki saya. Tapi itu dulu kan? Iya, mencaci maki. Ada lagi satu lagi adik saya sampai sekarang nggak bisa nerima agama saya, nggak tahu. Nah sampai detik ini, sampai saya udah punya anak, dia benci banget sama saya. Gara-gara masuk? Iya, masuk Islam. Terus dia bilang, bangga banget kamu masuk Islam ya. Kamu nggak pulang-pulang ke kampung, nggak jarah-jarah ke makan orang tua kamu. Masih aja kamu bertahan di agama itu. Sampai digituin. Iya, terus kata saya, ya ini udah pilihan aku deh, kataku. Ya udah bagus, nggak usah injakin kaki. Sampai detik ini tuh ada yang cowok yang bontot tuh benci banget sama saya, sampai nggak mau ngelihat muka saya bahkan. Karena ya maksudnya walaupun dia benci sama saya, tetap aja gitu saya cari kayak dari Facebook apa. Ada rasa kangen juga ya sama keluarga gitu. Saya telepon apa semua diblokir akun. Pokoknya dia benar-benar benci banget sama saya. Bahkan adik saya yang mualaf yang cewek pun jadi dibenci sama keluarga. Makanya pernah ya curhat berdua. Karena udah sama-sama mualaf. Karena keadaan kita juga kayak gini, sama-sama bener-bener keadaannya begini tuh berdua kakak beradik. Dia nanya, Kak, salah nggak ya kita milih agama ini? Kalau dari hati aku yang paling dalam, aku nggak salah, kataku. Aku pokoknya udah tekad mau sampai mati, sampai kapanpun ini agama pilihan aku. Aku sampai ngomong gitu ke adikku. Iya ya Kak. Tapi kenapa ya Kak? Ujiannya banyak banget ya pas di sini. Kamu kangen nggak sih? Katanya, kangen apa? Hidup kamu yang dulu di agama yang dulu. Nggak ada kita kayak gini ngerasain. Keluarga sayang semuanya katanya. Tapi setelah kita masuk agama ini dibenci, benar-benar dibenci keluarga. Bahkan nggak boleh nginjak kampung sendiri. Rumah sendiri yang di kampung pun nggak boleh kita injak. Sampai detik ini. Untuk jarak ke makam orang tua aja nggak boleh. Nggak boleh, nggak dibolehin keluarga. Kartu keluarga aja dulu mau ngurus KTP kita berdua itu pas mualaf benar-benar nggak punya KTP. Minta tolong sama orang di kampung, kita kontak ya, kita cari-cari dari Facebook kan, kita kontak akhirnya sampai dikasih nomor telepon. Jadi orang itu memang baik sebenarnya, dia minta nomor telepon ke keluarga kita, minta nomor teleponnya, terus minta tolong supaya kakaknya dikasih, supaya kita bisa pindah dari Medan ke sini biar bisa bikin KTP. Nggak dikasih juga. Pokoknya udah dibuang, udah disobekin semua, digituin pokoknya. Sampai ijazah aku aja ditahan, nggak dikasih. Supaya aku itu nggak bisa berbuat apa-apa di Jakarta, nggak bisa cari kerja, nggak bisa ini. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin Allah udah berkehendak di sini. Saya ketemu suami, kebetulan suami punya teman orang kelurahan. Diurusin semua KTP kita tanpa pakai surat pindah, semua diurusin. Nggak bayar sama sekali, gratis. Misalnya dia orang baik lah. Orang baik yang udah nolongin saya sama adik saya. Udah diurusin KTP, akhirnya saya bisa cari pekerjaan dulu di sini, sempat kerja juga kan. Alhamdulillah. Keluarga mungkin nggak tahu ya, mungkin sampai saat ini keluarga walaupun benci tetap nyari tahu gitu dari Facebook atau dari mana, tetap ada ya. Kemarin ada ya, terakhir tuh sebulan yang lalu masih maki-maki dari Facebook. Gimana, enak nggak di Islam itu? Katanya, makan nggak kamu dari situ? Sampai digituin. Jawaban saya cuma bilang, alhamdulillah makan, alhamdulillah sehat, baik semuanya, kataku. Oh bagus kalau kayak gitu, jangan harap kamu bisa kembali kalau nggak ninggalin itu. Sampai sekarang masih ada, sebulan yang lalu bahkan saya mikirnya padahal udah berapa tahun ya masuk Islam, tapi kok masih benci, belum luluh hatinya gitu ngeliat saya. Sementara bapak yang pendeta, kalau bapak yang pendeta ya maksudnya baik, tetap nerima lah gitu. Cuman kebetulan dia sekarang lagi sakit gitu, cuman saya nggak bisa jengukin, nggak bisa nengokin dia, walaupun dia dekat di sini saya nggak bisa nengokin dia karena larangan dari keluarga. Nggak boleh ketemu dia, nggak boleh ketemu saya juga. Pokoknya mereka sangat benci sama agama saya. Itu masih berharap banyak keluarga berarti masih berharap berbalik lagi ke agama ya? Masih berharap, sampai detik ini juga masih berharap. Cuman saya nggak mau ninggalin Islam. Cuman harapan saya pengen sama keluarga itu silaturahmi tetap baik gitu. Itu yang saya pengen dari dulu. Ya doanya sih setiap hari ya, mintanya sama Allah pengen kembali ke keluarga itu, maksudnya bukan kembali meninggalkan agama Islam, bukan. Kembali maksudnya silaturahminya baik kayak dulu gitu.
Jadi berasa tetap punya keluarga, jadi kayak nggak berasa sebatang kara gitu di sini tuh. Itu yang saya pengenin sampai sekarang ya. Kangen banget sama keluarga sebenarnya, udah 8 tahun nggak bisa pulang. Nggak bisa jarang, nggak bisa ketemu om gitu. Kangen sebenarnya. Kangen sama, pengen apa ya, karena mungkin dulu almarhum bapak meninggal nggak bisa pulang, nggak ngelihat gitu dia dimasukin ke di kuburnya itu kayak gimana gitu. Karena ada yang bilang, ada tetangga yang cerita kalau bapak saya itu, kalau di orang Batak itu ada istilahnya adat sebelum meninggal itu pun ada acaranya dulu. Kalau bapak saya nggak dibawa di rumah sakit, langsung dikubur gitu. Dulu memang ada juga perdebatan antara dua keluarga, antara keluarga bapak sama keluarga mama. Jadi kebetulan bapak ini tinggalnya di keluarga mama, makanya keluarga mamaku ini benci banget sama aku tuh. Pernah dibilang, bapak kamu aja numpang di hidup keluarga mama kamu gitu. Makanya pas meninggalnya tuh saya cuma dikabarin video call terakhir tuh sama bapak tuh udah sekarat banget lah, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ini. Itu terakhir video call itu bahkan sama adik saya yang mualaf. Sebelum dia mualaf, dia yang jagain bapak di rumah sakit. Itu nangis telepon sama saya, kamu pulang kak, tinggalin lah itu agama itu biar baik semua keluarga. Berat banget hati, nggak mau. Ya udahlah, kalau memang bapak udah diambil sama yang maha kuasa, ya udah nggak apa-apa, berarti emang udah jalannya gitu. Nanti suatu saat aku emang udah waktunya Allah ambil aku, pasti akan ketemu dia di sana. Udah itu aja doanya setiap hari. Udah, pokoknya ngirimin doa-doa yang terbaik aja untuk almarhum bapak sama ibu gitu. Karena memang nggak bisa melihat dia sakit sampai meninggal, sampai dikubur pun nggak bisa ngelihat, nggak bisa pulang. Padahal udah mesan semuanya, ongkos buat pulang itu nggak dibolehin sama keluarga, di cancel semuanya. Dihalangin, nggak boleh, memang nggak boleh. Sampai ketemu di bandara dicegat. Kebetulan ada di orang suruhan om aku, nggak boleh aku balik ke Medan tuh, nggak boleh. Makanya dulu aku sempat pakai cadar tuh menutupin muka aku tuh, karena takut ketahuan sama keluargaku. Soalnya dulu pernah emang mereka itu mau bawa aku, mau ngambil paksa, cuman aku nggak mau. Aku mikir aku udah punya anak gitu, aku harus bertahan gimana pun caranya. Sampai saat ini alhamdulillah sih tetap di Islam gitu, walaupun keluarga membenci, tetap harus kuat di Islam gitu. Walau banyak cobaannya gitu, dijalanin aja. Apa sih yang membuat mbaknya itu kuat banget? Mungkin karena udah salah satu pilihan ya, berarti salah satu pilihan juga. Kan pilihan itu juga nggak sembarang milih, bener-bener udah dari hati gitu milihnya. Nyaman juga, nyaman, banyak cobaan ujiannya tetap bisa tenang menghadapinya. Harapannya sih pasti yang baik ya, maksudnya ke depannya nih. Saya kan udah meninggalkan semuanya gitu, harapannya kayak sekarang saya udah punya anak. Anak saya itu bisa jadi penerus semuanya gitu, apa yang udah saya rasain selama ini. Jangan sampai ada hasutan-hasutan dari orang untuk meninggalkan agama Islam, tetap ada di agama ini gitu. Jadi yang terbaik, bergunalah buat orang-orang gitu. Terus harapan terbesarnya juga tetap ya ke keluarga. Nggak tahu kenapa keluarga itu kayak nomor satu banget sih sebenarnya buat saya. Sampai kapanpun itu tetap diusahain. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada orang-orang yang belum memahami Islam, ya, bahkan mungkin orang Islam itu sendiri yang memiliki pandangan negatif terhadap agama Islam? Yang mau aku sampaikan sih gini, kan kadang orang karena terlalu banyak cobaan, maksudnya banyak cobaannya itu jadi dia kayak goyang gitu di agama ini. Kalau boleh sih jangan karena cobaan itu. Saya aja berani masuk Islam walaupun banyak cobaan yang saya alamin sampai saat ini gitu. Kenapa saya tetap bertahan? Maksudnya banyakin ini aja sih, banyak berdoa aja, banyak berserah sama Allah gitu. Jangan cuman gara-gara keadaan kita yang sulit. Apalagi ya zaman sekarang ya, ekonomi pasti benar-benar diuji ya semuanya. Jangan gara-gara itu kita meninggalkan agama kita benci sama agama kita. Enggak, sebenarnya sih kita harus lebih banyak berserah aja, lebih banyak berserah dan meminta aja sih sama Allah. Enggak mungkin sih Allah kasih ujian sama hambanya kalau dia nggak sanggup ngelewatin cobaan ini. Pasti Allah udah lihat, oh kamu sanggup kok ngelewatin ini, walaupun ada putus asa ini segala macam, tapi pasti bisa kamu lewatin. Makanya kita